Bagaimana sih hukum arisan korban? Arisan korban adalah bergabungnya beberapa orang yang mengumpulkan dana untuk dibelikan hewan korban. Dan yang akan berkorban dengan hewan tersebut adalah salah satu dari anggotanya. Kemudian di tahun berikutnya, perkumpulan tersebut mengumpulkan dana lagi. Lalu membelikan hewan korban. Dan hewan korban tersebut untuk salah satu dari mereka selain yang sudah mendapatkan giliran kurban. Begitu seterusnya hingga semua anggota arisan bisa merasakan ibadah kurban. Jika arisan korban yang dimaksud adalah seperti yang telah disebutkan, maka arisan korban tersebut adalah sah dan dianggap sebagai korban. Artinya, semua dari mereka yang bergabung dalam perkumpulan tersebut telah ikut serta dalam tolong-menolong mengangkat anggotanya agar bisa kurban. Tentunya ini dengan catatan nanti kita tambahkan pada cetakan berikut. Kalau memang ini adalah orang-orang yang nggak mampu. Nah, kalau banyak duit korban arisan, bukankah korban setiap orang sunnah untuk berkorban? Setiap tahun Taib. Cuman yang jelas arisan korban bisa model seperti itu. Karena apa? Membeli kambing satu diberikan ke salah satunya. Mereka membeli kambing satu, berikan salah satunya. Dalam hal ini diusahakan semua anggota arisan berjanji untuk bisa saling membantu agar bisa berkorban. Ini sifatnya sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Artinya jika ada salah satu anggotanya yang ternyata jatuh miskin dan tidak bisa membantu di tahun ini misalnya, maka dimaafkan dan tidak dikeluarkan dari keanggotaan. Namanya sifatnya tolong menolong. Jangan sampai dia sudah membelikan, dia membantu beli yang pertama, korban pertama, tahun pertama, korban tahun kedua, giliran tahun ketiga dia nggak punya duit. Gara-gara punya dia dikeluarkan ya nggak begitu. Namanya sifatnya tolong menolong kok. Tolong menolong. Jadi ya anggota kita berjanji kita sok grup. Ibaratnya bayar nggak bayar harus tolong menolong kita. Kecuali kalau arisan yang menjadi arisan haram itu bukan tolong menolong. Jadi seolah-olah ngutangin dulu begitu. Nah, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau sifatnya tolong menolong sah-sah aja. Baik, di tahun yang akan datang bisa jadi dia mendapatkan giliran korban karena ini sifatnya tolong menolong. Biarpun di tahun sebelumnya dia tidak bisa membantu karena tidak mampu, maka dia tetap berhak mendapatkan kesempatan untuk ditolong agar bisa berkorban. Artinya dalam arisan harus ditonjolkan sisi tolong menolong. Ini berlaku bukan dalam arisan korban saja, akan tapi semua bentuk arisan harus atas dasar tolong menolong. Kalau tidak atas dasar menolong yang tidak diperkenankan, itu nanti kita sudah ada pembahasannya masalah itu, arisan. Baik, selesai. Kita masuk korban online. Korban online adalah korban dengan cara mengikuti program yang diadakan oleh seseorang atau sebuah anggota organisasi atau lembaga dengan cara mentransfer uang untuk dibelikan hewan korban sekaligus untuk disembelihkan dan disalurkan online. Sekarang kan gaya online-onlinean. Gimana kalau kita beli korban lewat online atau sekaligus ada kami melayani korban penyaluran sekarang kita ngirim ke sana bagaimana? Secara zahir hal ini tidak bermasalah karena seseorang yang berkeinginan untuk berkorban mewakilkan kepada orang lain atau lembaga untuk membeli pertama. Kemudian mewakilkan untuk membeli, menyembelih dan membagikannya. Misalnya di Al-Bahjah membuat kurban online yang dari Papua langsung transfer. Karena sudah ada harganya, minta dibelikan kambing sekitar harga begini, kirim duit. Mereka mengirim, kita membelanjakannya. Setelah membelikannya kita menyembelih, dia sudah niat. Kan niat tidak harus saat ini, kan sudah dijelaskan kemarin.
Baru setelah itu kita sembelih, kita yang membagikannya. Sah secara zahir begitu. Akan tetapi, lah ini catatan ini, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah, ini tolong jangan latah online, keren online, jangan latah begitu. Dikit-dikit dibelanja online, ini online. Akan tetapi yang dipermasalahkan adalah kebenaran lembaga atau orang yang akan mengurus korban tersebut. Sebab harus ada ilmu fikihnya. Sebab ada korban dikornetin. Ada atau tidak? Hah? Tidak tahu dulu judulnya apa tuh, gede tulisannya, ikan lohan, ikan patin. Zamannya korban dikornetin, begitu ya? Oke, gimana ini korban dibagi sepet itu, mau dikornetin dikirim kemana? Gede tidak salah, kita masih ingat waktu itu di pinggir-pinggir jalan begitu. Itu kan kisah korban di Saudi sana, nah pada busuk dagingnya, karena itu diawetkan, dibungkus untuk bisa dikirim ke Ethiopia, ke sana. Ini di kampung kita dagingnya aja kurang, mau dikornetin. Akan menjadi sebab tertunda penyaluran korbannya, jadi bermasalah. Nah ini kan perlu diperhatikan, yang membagikan korban itu bagaimana ini, punya ilmu atau tidak, ngerti kemaslahatan atau tidak. Kalau urusan kita ingin ngirim korban kemana, keluar Jawa sana karena sangat membutuhkannya, nggak pakai kornetin, kirim duit biar beli kambing di sana, selesai. Kan kalengnya kan mahal kalau harus kornetin, misalnya dikalengin tuh kornet. Baik. Dalam hal ini bisa kita rinci bahwa korban online ada dua macam, di antaranya sebagai berikut. Kalau dua macam tidak ada. Akan tetapi yang dipermasalahkan adalah kebenaran lembaga atau orang yang akan mengurus korban tersebut. Dalam hal ini bisa kita rinci bahwa korban online ada dua macam. Sehingga sebagai di antaranya ya. Apa itu? Yang pertama, jika korban secara online melalui lembaga yang sudah dikenalnya dengan benar, misalnya Anda mengenalnya dengan benar, lembaga-lembaga terpercaya. Terpercaya dari sisi ilmunya, ada fakihnya di sana, kejujurannya dan keilmuannya. Maka di saat seperti itu korban dengan online bisa dibenarkan, nggak ada masalah. Tapi yang perlu diwaspadai latah. Jika lembaga atau orang yang akan mengurus korban adalah lembaga atau orang yang kita sama sekali tidak mengenalnya, sebagus apapun promosi yang disuarakan, maka hendaknya kita jangan mudah terpesona, karena mungkin sekali lembaga tersebut adalah lembaga yang tidak benar. Maka yang lebih aman adalah kita tetap menyerahkan hewan korban atau meminta tolong kepada lembaga yang ada di kiri kanan kita atau yang sudah benar-benar kita kenal. Yakni kalau langsung menyerahkan langsung, kita sembelih langsung, atau minta tolong lembaga yang sudah terkenal, sudah masyhur dan amanat, sudah terbukti lah gitu maksudnya. Ya. Kalau tidak repot nanti. Kalau seandainya saya sudah terlanjur korban online, bagaimana? Insya Allah dapat pahala, nggak ada masalah. Sudah terlanjur, nggak usah dipikirin. Cuman ke depan harus, jangan sampai rupanya di situ ada orang yang tidak benar, senang ngumpulin begitu, nggak kemana-mana. Perhatian, dalam berkorban diimbau untuk bisa menyerahkan hewan korban kepada orang yang benar-benar dikenal akan kejujuran serta keilmuannya agar tidak salah dalam pengurusannya. Jangan mudah terpesona dengan promosi melalui online sehingga melupakan berkorban secara langsung di musola, masjid, dan di tempat-tempat penyembelihan korban yang terpercaya di kiri kanan kita. Gara-gara senang online, kiri kanan kita nggak diperhatikan. Orang cerdas akan selalu waspada agar jangan sampai berkorban di tempat yang salah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad
Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.